Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu keempat bulan Mei tahun 2026. Hari ini adalah hari Sabtu terakhir dalam bulan Mei 2026, yaitu tanggal 30 Mei 2026, yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-8 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pertanyaan mengenai kuasa Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Yudas 17 ayat 20b sampai dengan 25. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 16a sampai dengan 17c, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 20 ayat 1 sampai dengan 8. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap Yesus bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33 merupakan bagian terakhir dari Injil Markus pasal 11. Berkali-kali para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi ingin menjebak dan menjatuhkan kewibawaan Yesus Kristus, termasuk saat ia berjalan di halaman bait Allah di Yerusalem, sebagaimana dikisahkan dalam bacaan Injil pada hari ini, pada Injil Markus 11 ayat 27 sampai dengan 33. Namun semuanya itu dapat dipatahkan olehnya dengan hikmat Allah. Debat kali ini antara mereka terhadap Yesus Kristus mengenai soal kuasa. Perdebatan dilakukan di ruang publik, yakni halaman bait Allah. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 27.
Tanpa basa-basi, pertanyaan mereka langsung diarahkan ke pokok permasalahan, yaitu dengan kuasa manakah dan siapakah yang memberikan kuasa kepada Yesus Kristus untuk mengajar di tempat-tempat ibadah, mengadakan mukjizat, mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, yang kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 15, dan melarang orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 16, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Markus 11 ayat 28. Pertanyaan mereka dapat dipahami pula sebagai protes atas tindakan Yesus Kristus yang dianggap telah mengambil hak mereka. Dapat dipahami pula sebagai pencarian informasi siapakah aktor atau otak intelektual yang ada di belakang Yesus Kristus. Dan dapat dipahami pula sebagai siasat agar Yesus Kristus terjebak sehingga terkena pasal penghujatan kepada Allah karena sudah beberapa kali ia menyamakan dirinya dengan Allah. Mempertanyakan keilahian Yesus Kristus berarti menyeratkan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Nasihat untuk menyadarkan mereka yang ragu-ragu dalam imannya disampaikan oleh Yudas dalam suratnya pada bacaan pertama hari ini, yaitu kitab surat Yudas 1 ayat 20b sampai dengan 25. Di sana dikatakan pada ayat 22 sampai dengan 23a adalah, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Sahabat Kuntum yang terkasih, umpan dari masyarakat ternyata tidak mengenai sasaran, karena Yesus Kristus bukannya menjawab pertanyaan mereka, tetapi malah balik mengajukan pertanyaan kepada mereka. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 29 sampai dengan 30. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa Yesus Kristus memakai hikmah Allah sebagai dasar berpikir dan berbicara, sementara mereka hanya menggunakan akal bulus untuk kepentingan pribadi. Dengan hikmat Allah, pertanyaan balik dari Yesus Kristus justru membuat mereka bungkam 1000 bahasa, karena mereka lebih takut kepada manusia daripada kebenaran sejati dari Allah. Kita bisa baca dalam Injil Markus 11 ayat 31 sampai dengan 32. Melalui kesepakatan bersama, akhirnya mereka mengatakan tidak tahu asal-usul baptisan Yohanes. Kita bisa temukan dalam Injil Markus 11 ayat 33. Dengan jawaban ini mereka berpikir bahwa Yesus Kristus akan menerangkan kepada mereka. Ternyata Yesus Kristus sama sekali tidak mau menjawab dengan kuasa siapakah dirinya melakukan semuanya itu. Yesus Kristus sengaja melakukan hal itu karena kebenaran sejati tidak diperuntukkan untuk mereka yang tidak tulus hati dan tidak percaya. Sahabat Kuntum yang terkasih, kebenaran sejati tidak butuh kesepakatan manusia, karena kebenaran itu milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk itu kita perlu berhati-hati memakai kecerdasan kita dalam memahami kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus dan tidak memanipulasi kebenaran Allah Tritunggal Maha Kudus demi kepentingan diri sendiri. Selain hal tersebut, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita diminta untuk memperkenalkannya melalui hidup dan kehidupan kita kapanpun dan dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi saksi akan kebenaran firman Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang tercinta. Selamat beribadah, selamat menjadi berkat dan buah bagi sesama demi kemuliaannya. Selamat pagi, selamat hari Sabtu, dan Shalom.